Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Izin memperkenalkan diri, nama Milenia Aziza, NPM 1913031025 dari Pendidikan Ekonomi Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pasar monopoli khususnya pada subbab diskriminasi harga. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke videonya. Diskriminasi harga. Apa sih salah satu ciri-ciri pasar monopoli? Perusahaan sebagai penentu harga atau price taker. Adanya kemampuan dalam pasar monopoli untuk menentukan harga merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan. Sebab pada umumnya dalam pasar ada dua keputusan, yaitu kuantitas barang atau tingkat harga. Lalu apa sih pengertian dari diskriminasi harga itu sendiri? Diskriminasi harga adalah suatu kebijakan perusahaan untuk memberikan harga yang berbeda untuk barang yang sama di segmen pasar. Jadi perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan harga yang berbeda untuk tiap-tiap konsumennya padahal barangnya sama. Diskriminasi harga sering dijumpai dalam public utility, misalnya nih PLN. PLN memberikan kebijakan tingkat harga yang berbeda antara industri dan rumah tangga. Contoh lain seperti perdagangan luar negeri atau biasa disebut dumping. Dumping adalah penjualan ke luar negeri yang justru harganya lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan penjualan karena terdapat persaingan yang cukup tajam di perdagangan luar negeri. Penggolongan diskriminasi harga tergantung pada derajat diskriminasinya. Yang pertama ada diskriminasi harga derajat pertama. Jadi, diskriminasi harga derajat pertama ini adalah menetapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap unit barang yang dijual ke konsumen. Contohnya adalah jasa profesional seperti pengacara. Jadi, pengacara bisa dengan mudah untuk menetapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap kliennya. Selanjutnya, ada diskriminasi harga derajat kedua, yaitu adalah menetapkan harga yang berbeda untuk golongan barang yang dijual ke konsumen. Contohnya adalah pembelian barang dengan jumlah besar akan mendapatkan pengurangan. Selanjutnya ada diskriminasi harga derajat ketiga, yaitu menetapkan harga berbeda pada para konsumen untuk barang yang sama pada pasar yang berbeda. Contohnya adanya kelas eksekutif maupun bisnis dalam kelas penerbangan maupun perkereta apian. Nah, dari beberapa contoh tadi kita bisa mengambil apa saja sih syarat dari diskriminasi harga itu. Jadi syarat diskriminasi harga yang pertama itu adalah barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain. Yang kedua adalah sifat barang atau jasa memungkinkan untuk terjadinya diskriminasi harga. Dan yang ketiga ada perbedaan pola permintaan dan elastisitas antar pasar. Dan yang keempat biaya tidak melebihi keuntungan yang diperoleh. Dan yang kelima produsen maksud saya dapat mengeksploiter sikap yang tidak rasional dari konsumen. Lalu apa sih tujuan dari kebijakan diskriminasi harga ini? Tentu saja adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada menggunakan harga tunggal. Jadi monopolis berharap ia akan memperoleh MR atau marginal revenue yang sama pada pasar yang berbeda dan mempunyai permintaan berbeda pula. Nah, kalau kita kaitkan maka elastisitas harus berbeda agar dapat dilakukan penetapan harga yang berbeda pula. Lalu apa sih keuntungan maupun kerugian dari kebijakan diskriminasi harga ini? Kita bahas cuannya dulu nih, keuntungan. Jadi keuntungan dari diskriminasi harga yang pertama adalah peningkatan pendapatan. Udah pasti nih ya, diskriminasi harga memiliki dua sisi yang berbeda. Jadi untuk beberapa perusahaan mereka masih tetap bertahan walaupun tidak mendapatkan keuntungan besar. Tapi ada juga perusahaan yang justru merugi karena menggunakan kebijakan ini. Contoh perusahaan yang bisa mendapatkan keuntungan dengan diskriminasi harga adalah perusahaan transportasi. Yang kedua, peningkatan layanan konsumen. Jika diskriminasi harga ini memberikan penambahan signifikan bagi perusahaan, maka mereka bisa meningkatkan layanan pada konsumen. Tentu saja, harga berbanding lurus dengan layanan atau jasanya. Yang ketiga adalah memberikan keuntungan pada konsumen. Misalnya ya, harga spesial yang diberikan untuk lansia, pada umumnya pendapatan lansia lebih rendah daripada pekerja aktif, dan dengan kebijakan ini akan sangat membantu mereka. Yang keempat adalah mengolah permintaan konsumen. Misalnya dengan memberikan harga yang lebih murah untuk tiket berpergian di pagi hari.
Dengan demikian, secara tidak langsung perusahaan mendorong konsumen untuk berpergian di pagi hari dan bisa menghindari membludaknya penumpang pada siang maupun malam hari. Selain keuntungan-keuntungan tadi, diskriminasi juga bisa memberikan kerugian bagi perusahaan maupun konsumen. Yang pertama, harga terlalu tinggi untuk beberapa orang. Jika ada konsumen yang diuntungkan karena harga yang lebih rendah, tentu saja akan ada konsumen yang merasa dirugikan karena harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya untuk misalnya konsumen yang harus membayar tiket lebih tinggi dibandingkan dengan jam biasanya pada jam sibuk. Hal ini menyebabkan diskriminasi harga menjadi tidak efisien. Yang kedua ada surplus konsumen menurun. Adanya diskriminasi harga membuat surplus konsumen menurun dan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar di masyarakat. Ini bisa terjadi jika perusahaan menetapkan diskriminasi harga tingkat pertama. Dan yang ketiga adalah ketidakadilan bagi konsumen. Meski diskriminasi harga ditetapkan berdasarkan kelompok sosial tertentu, konsumen masih bisa merasakan ketidakadilan. Misalnya saja orang dewasa yang harus membayar lebih besar daripada lansia. Belum tentu orang dewasa tersebut memiliki pekerjaan, bisa saja orang dewasa tersebut merupakan seorang pengangguran, sedangkan lansia merupakan orang yang kaya raya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah biaya administratif. Dalam penerapan diskriminasi harga, di mana konsumen dibagi ke dalam beberapa kelompok, diperlukan biaya yang besar. Biaya administratif yang dikeluarkan perusahaan bisa berdampak pada peningkatan harga produk. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, bisa teman-teman kritik melalui kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.